inilah kita bilang kafir. Nah, ojo sok ngelokne kafir mah dhewe kafir, Islam iso kafir kok. Masalah kok gak matur suwune. Tangi turu, bangun tidur cerintal. Alhamdulillah tidak ada. Halus itu. Subuh bisa bangun, alhamdulillah rabbil alamin. Turu ada mati sebenarnya. Tapi dibaliknya roh nek dhewe ning ngene iki. Mbok yo syukur. Alhamdulillah ya Allah, sakit sholat subuh. Kenapa setiap dulu aku mesti istiqomah ya Allah, sholat subuh Al-Fatihah. Kenapa? Sholat zuhur Al-Fatihah setiap ayat gitu. Kenapa? Inilah maksudnya. Biar kita itu bisa mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, rezeki Gusti Allah. Bisa sholat aja rezeki. Rezeki itu bukan uang aja. Nah, sholat itu rezeki, makanya ayo syukur, banyaklah bersyukur. Jangan terlalu lama melihat dosa kita. Karena melihat dosa kita terus-terus kita lupa akan dosa. Lupa akan maksud saya lupa akan syukur kepada Allah. Dadine halus wong sing lali harus syukur Gusti Allah. Eling dosa wae. Kafir ora kira bahasa halus ae. Wasabah makanya dhewe aja ngelokne wong liya. Wis balikne awake dhewe ya. Sekilas dua ayat itu manfaatnya. Sopo wonge bisa membaca ini, bisa loh ya, bisa membaca ini istiqomah minimal 7 hari sekali. Insya Allah awake dhewe insya Allah dikuatne imane awake dhewe. Imane takwane Gusti Allah dikuatne Kanjeng Nabi. Doane Kanjeng Nabi itu buat orang kafir kok dulunya. Nah itu dipakai buat kita, buat apa menguatkan iman dan insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyapa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekilas dari fadilah surat Al-Kafirun ayat 45. Alhamdulillah sudah tersebut ya. Penutup ngaji kitab kuning insya Allah diteruskan tausiah pun apa Yai Habib Soleh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allumi wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasra ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai ngaji bareng atau kita ngopi hati nanti ini kudu di kopi tutup awal itu ngopi ya. Nanti ini kudu nanti ini kudu ngeteh, nanti ini kudu mangan, nanti ini kita perlu mangan. Nih, nah sebelum kita ngaji ya, kalau kita ingin ilmunya manfaat, yang pertama kita harus wudu dulu. Allah itu suka sama orang yang bersuci. Innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu senang sama yang keindah-indah, sama yang suci-suci. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau Allah sudah suka sama orang yang suci, suka orang-orang yang bertobat, maka otomatis kalau kita ngaji, kata dapat ilmunya manfaat. Makanya itu para ulama itu sebelum mereka itu mempelajari ilmu agama, mereka itu berwudu dulu. Al-wudu silahul mukmin, wudu itu senjata yang mukmin. Al-wudu ala wudu, nur ala nur. Orang wudu mana? Tidak batal, cuma wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaiki wudu. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Wudu lagi. Sholat maghrib misalnya, nggak punya batal wudu, nggak batal wudu sampai isya, tapi wudu lagi. Itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya.
Maka itu sebelum kita ngaji, kita wudhu dulu. Ya. Jangan sampai tak wudhu. Ya, kita bersuci dulu, wudhu dulu, itu adab. Orang belajar ilmu agama itu harus punya akhlak, punya adab. Ya. Rasulullah datang ini membawa akhlak, membawa adab, akhlakul karimah. Ya. Nah, yang kedua, Nabi mengajari sebelum kita ngaji, kita cari ilmu agama, itu ada satu doa. Kata Nabi, kalau doa ini kita baca, semua dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu dilebur oleh Allah. Doanya gampang, ya, doanya gampang. Semua insya Allah hafal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca. Siapa orang yang baca doa ini sebelum dia berdiri dari ngajinya, maka dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wudu, habis wudu baca doa ini. Insyaallah doanya manfaat, ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fil fadilah ilmi wal ulama. Al-babul awal, bab yang pertama, fil fadilatil ilmi, membicarakan daripada fadilah atau kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu agama. Wal ulama, dan juga fadilah daripada atau kemuliaan para ulama. Sallallahu ta'ala, syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa, dialah Allah. Maka itu orang kalau sudah derajatnya tinggi itu, ada yang sering kita lihat ada di dikir-dikir itu ya. Maksudnya huwa yaitu Allah. Wal malaika wa ulul ilmi, dan para malaikat serta orang-orang yang mempunyai ilmu agama dan mencari ilmu agama, qaiman bil qisti, hanya mereka-mereka itu yang sejajar kesaksiannya dengan Allah, sama. Artinya apa? Orang kalau nggak punya ilmu agama, kesaksiannya bohong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau yang mengatakan itu malaikat, sejajar dengan perkataan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Malaikat berarti saksinya beneran, nggak hoak gitu. Berarti ini murni, jujur malaikat ini. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, orang-orang yang cari ilmu agama. Insya Allah kita semua yang ada di sini. Syahadat kalian ini, saksinya kalian mengakui bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti hanya orang-orang ilmu agama yang diakui oleh Allah sejajar dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang yang jahil, mau dia katakan 1000 kali, 1.000.000 kali, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, bohong dia. Karena nggak ngerti apa kesaksiannya dia, karena dia tidak mencari ilmu agama. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fil majlis ilim wa fil lafdi la tasub bi fathil mim falamma wa la taktub harfan khairul laka min idki. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu agama, ya, itu tidak ada yang tertulis daripada satu yang dia tulis, ya, tentang dia mencari ilmu agama, ya, itu lebih baik daripada dia memerdekakan 1000 budak. Jadi orang yang cari ilmu agama, satu huruf yang dia tulis, atau dia tidak bawa pena, ataupun dia tidak menulis daripada ilmu agamanya itu lebih baik daripada dia memerdekakan 1000 budak. Hanya
duduk saja, ya. Kata Nabi, itu lebih afdol orang yang cari ilmu agama, sekalipun dia tidak bawa pena, sekalipun dia tidak menulis, hanya mendengarkan, itu lebih afdol daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Au idkin al-firaqaba wa nadharuka ila wajhil alim, memandang pandangan kamu kepada ulama, wajahnya ulama, dikatakan nadrul wajhil ulama ibadah. Melihat wajahnya ulama aja dihitung ibadah. Delok tok nyawang itu mah jadi pendelii. Wedi ku ulama. Memandang saja dengan pandangan cinta, ya, bukan memandang dengan kebencian. Malah itu menjadi racun. Dagingnya ulama itu racun lah. Sampai mereka ada ulama itu sampai akan jatuh sakit bahkan mati karena terkena daripada racunnya ulama. Jadi Nabi ulama jangan kita hati-hati. Siapapun itu ulama harus kita takdimi, harus kita muliakan karena kealimannya, ya. Jadi orang alim ini dikatakan oleh Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Podo apa ora wong alim ambek wong bodoh? Podo apa ora? Iki boten podo. Wong alim ambek wong bodoh iki ora podo sembarang kali. Gayane ya ora podo. Meseme ora podo, turune ora podo, ibadahe ora podo, ngajine ya ora podo. Dawuh Kanjeng Nabi, ayatun min alim khairun min ibadati min juz'in wahid. Ya. Orang alim yang baca satu ayat daripada Al-Quran itu lebih afdal daripada orang yang bodoh baca Yasin 7 kali atau baca surat Al-Quran sebanyak 1 juz. Misalnya ada Abayai baca huruf Nun, berapa huruf? 1 huruf. Abayai baca huruf Nun 1 huruf itu lebih baik daripada orang yang bodoh baca Yasin 7 kali. Yasin wal Quran hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, terus sampai 3 kali. Itu lebih afdal orang yang alim baca huruf 1 ayat. Baca Al-Qur'annya enggak sama, tidurnya juga enggak sama. Dawuh Kanjeng Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim niku luwih becik ketimbang wong bodoh sing ahli ibadah. Dadi nek ana kiai turu aja dibuka, bapak turu aja ditangi. Mergo alim, turune wong alim niku luwih sae, luwih becik ketimbang wong bodoh sing ahli ibadah. Ahli ibadah, Pak, tapi bodoh. Mending wong alim sing turu niku. Maka itu ketika setan ketika hendak masjid, di situ ada Nabi duduk di pinggirnya masjid. Nabi melihat setan. Karena mujizatnya Nabi. Nabi bukan hanya melihat setan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini mau masuk masjid ini apa ya? Takut begini. Masuk enggak? Masuk enggak? Ditanya sama Nabi, kamu takut sama siapa? Mau masuk kok enggak? Masuk enggak? Aku takut sama orang yang tidur itu. Loh, kamu enggak takut sama orang yang ibadah itu, yang sholat? Enggak, aku malah enggak takut sama orang yang sholat itu. Kenapa? Orang yang sholat itu ya Rasulullah, dia bodoh, enggak ngerti ilmu agama, enggak ngerti babe wudu, enggak ngerti najis, enggak ngerti toharoh. Tapi ini orang alim ini yang tidur. Aku takut masuk masjid, takut terbakar dengan cahayanya orang yang alim. Setan aja takut sama orang yang tidur, sama orang sembahyang. Betul tadi apa yang dikatakan Abayai, sampai ngomong kafir, sampai dia ya kafir. Nah sembahyang, apa bedanya orang kafir sama orang Islam? Bedanya tipis. Kalau orang kafir tidak sembahyang, orang Islam sembahyang. Lalu orang Islam tidak sembahyang, oh ya kafir. Nih. Jadi jangan sembarang mengatakan orang kafir gitu. Nah, baik. Memandang wajahnya orang alim itu apa? Itu lebih afdal, ya, lebih afdal daripada al-farasid, daripada
kamu mengambil pedang daripada kamu mensedekahkan kuda faros. 1000 kali kuda untuk kamu sedekahkan untuk perang di jalan Allah. Itu lebih baik kamu memandang wajahnya orang yang alim. Kuda zaman dulu itu Pak, kalau sekarang Ferrari. Ya dulu kendaraan yang super mahal itu kuda. Bayangkan 1000 kuda. Kalau sekarang mungkin kuda jingkrak ya. Ferrari. Satu Ferrari insya Allah harganya mungkin 5 miliar, 7 miliar. Kalikan sama 7 miliar kali 1000 berapa udah? 700 miliar ente sedekahkan untuk perang di jalan Allah. Itu lebih afdal orang yang duduk mencari ilmu agama. Jadi sangat 1000 sayang. Maka dikatakan tadi itu oleh Abayai Anis, kita itu adalah orang yang sangat bersyukur harusnya. Sangat bersyukur. Sampai tidak ngerti moro-moro ini. Hidayah kabeh teko Gusti Allah. Duduk ini mesa-mesa kula aku. Kadang yang menteri aku. Dumel pun ndak omonganku yang ngerti. Saya insyaallah. Salamnya kamu kepada orang alim. Ada orang alim, kiai atau habaib. Assalamualaikum. Itu lebih afdal ya, daripada kamu mensedekahkan, daripada kamu beribadah selama 1000 tahun. Salamnya kepada orang alim. Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu lebih afdal daripada kamu sholat, kamu ibadah alfasana 1000 tahun. Alhamdulillah. Jadi sampai ini termasuk barang langka sampai. Kumpulan ini barang langka. Sampai lihat, mohon maaf, tidak menjelekkan orang lain. Sama lihat ada di luar itu. Ya. Mereka tidak ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah. Mungkin belum ya, jangan tidak. Belum mereka mendapatkan hidayah seperti kita. Maka itu yang Jumat yang kemarin, ya mungkin belum ada yang datang di sini. Ada 3 kekayaan. Ini tidak ada yang lebih unggul daripada orang yang kaya. Ini apa? Lisanun zakiron. Punya lisan selalu zikir kepada Allah. Sudah tidak ada orang yang paling kaya selain orang seperti ini. Duitnya akeh Pak, miliatan triliunan, tapi punya lisan gak digunakan zikir kepada Allah. Kalah sama orang yang lisan zakiron. Kemudian apa? Wa qalbu syakiran, punya hati syukur. Alhamdulillah. Ya, gaji gak sepiro, tapi aku syukur datang Gusti Allah. Ditekan di Bapak 9. Ketemu Pak Yaris, ketemu Habib Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, harta kekayaan yang paling besar yang tidak bisa mengungguli kekayaan ini yang terjabat. Seorang istri yang mengajak kamu untuk dapatkan ridha Allah. Kamu diajak pergi surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah ini paling kaya ini, al-mar'atus shalihah. Ya. Dawe Ramaira manawa. Ya, sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salihah. Oh, tahu langsung paling sugih Pak, selain istri salihah. Maka sampai sing akeh donga. Lek sampean duwe bojo tikmu, apa tikmu? Titik-titik ngamuk. Nah, titik-titik ngamuk. Nah, sing mesem-mesem iku insyaallah tikmu itu. Langsung gue malah nemen. Cemburi cewek. Dewe tikmu itu. Baik. Nah, minta sama Allah 3 itu sudah. Jangan minta naik pangkat, naik gaji, udah minta 3 ini. Lisanun dzakiran, wa qalbu syakiran, wa zaujatun shahirah. Wah, ini sudah nikmat luar biasa. Insya Allah 3-tiganya kita dapatnya berkah kita ala barokah ngaji ada di sini di Bapak 9. Ya amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Maka itu Allah mengingatkan kita ini hidup untuk apa sih? Kita hidup di dunia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kamu manusia, jin tidak diciptakan kecuali hanya untuk ibadah. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk kamu menikmati di dunia. Allah tidak ciptakan manusia untuk itu, tapi Allah ciptakan kita ini untuk ibadah, Pak. Maka itu dikatakan fadlul alim.
alal abid kafadlil gamar ala sa'iri ummati ala sa'iril kawakib. Kemuliaan daripada orang alim itu atas orang alim ya, orang alim yang ahli ibadah, alim ibadah, dengan orang yang bodoh ahli ibadah, itu perbandingannya seperti bulan purnama dengan semua bintang-bintang. Coba antum lihat bintang itu kan banyak, sinarnya kecil, tapi bulan itu besar Pak, sinarnya besar luar biasa, gede bulan itu. Bahkan bintang-bintang kecil itu tertutup cahaya mereka dengan cahayanya bulan. Itulah perumpamaan orang yang alim dengan orang yang bodoh. Ya. Bahkan di sini dikatakan fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Perumpamaan orang alim dengan orang yang bodoh itu seperti aku dibandingkan dengan umatku. Bayangkan Pak, keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan umatnya, jodoh apa-apaan nih. Ya. Maka itu Allah mengatakan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Padha ora wong alim ambek wong bodoh. Maca Qur'ane ra padha, turune ra padha, napa mate, napa maning matine ra padha. Kanjeng Nabi dawuh, mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautul nafsi. Matine wong alim iku Pak kiamat Pak. Gusti Allah ngarep-ngarep merusak jagat raya dengan diambilnya para ulama. Lek ono ulama mati Pak, kiamat Pak. Berarti lek ono wong alim mati sampai ndak susah, ndak getut, itulah orang yang munafik. Berarti lek misalnya ono sinten, misalnya Mbah Maimun Zubair, Mahmud Zubair mati sampai biasa, ndak Fatihah, ndak getut, ndak opo. Kematian Mahmud Zubair itu kiamat sudah Pak. Kiamat. Mergo Gusti Allah ngarep rusak jagat ini dengan diambilnya para ulama. Ya. Tapi mautul jahil, mautul nafsi, tapi lek ana wong mati bodoh niku mati karepe dhewe. Dadi lek ngapunten. Lek ana wong bodoh mati wis mati monggo mboten napa-napa. Nah, sampean alhamdulillah digerakkan Allah ke sini untuk memperoleh kemuliaan yang besar, menjadi orang alim, orang yang cari ilmu agama. Maka itu dikatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallallahu lahu bihi ilal jannah. Ya. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu agama sampai berjalan juga ngilangno ninggalno bojo, ninggalno anak, ninggalno dunya demi untuk mencari jalan mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan orang itu sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngeten Pak. Iki hadis ngeten gampangan iki sederhana iki. Sampeyan niku lek kepengin mlebu swarga iku ya apa carane? Ana tahapan-tahapan. Lah iso kaya sampeyan mlebu omah mlebu surga rumah. Budas-budas tak iso. Kalau kepengin masuk surga, syaratnya pertama harus mati husnul satu. Susah nih, susah. Mati husnul khotimah susah. Gak gampang. Apalagi kita yang banyak dosa. Waduh tambah soro. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, itu harus lulus dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sebelum ditanya malaikat munkar dan nakir, itu ditanya ada malaikat dulu yang datang. Itu bertanya arba'ina soalan, 40 pertanyaan yang sangat berat. Ya, dan perkataan malaikat itu suaranya bagaikan halilintar. Pentungan mereka itu 4 kali lebih besar daripada bumi. Namanya tidak usah dipentung. Dibulokkan pentungan itu tak semaput. Tapi nak ngurus wis, sopo wis malaikat ana urusan, mbok kate habake mau kiai, mokong dipentung sampean. Tidak peduli. Kate Habib, Abayai, bos sopo tidak peduli. Macam-macam di dunia dipentung. Malaikat tak kenal itu Pak. Dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah lulus, gak cukup lagi untuk masuk surga, harus melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu Pak, itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kata Nabi, tipisnya jembatan Shiratal Mustaqim itu rambut kamu ambil kamu satu. Coba, mungkin ada yang mau diambil satu rambutnya. Satu aja, satu lembar. Itu kata Nabi masih dibagi 7 lembar.
hampir tak kelihatan ya. Sangat tidak mungkin kita ini bisa lolos dari jembatan itu. Pasti kita akan terpelanting masuk ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Allah di sini, ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjiyal ladzina taqau wa narad dhalimina fiha jizya. Hanya orang-orang yang beriman dikasih kemudahan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang seperti kilat, Pak, al-barqi, seperti kilat. Jadi ada orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu sama Allah didorong seperti kilat, langsung itu sampai ke jannah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti jawahil khal atau karih, seperti angin, tutup surga. Ono sing seperti jawahil khal, ada seperti larinya kuda sampai surga. Tapi ada yang merangkak. Nah, untuk bisa bintang. Lah, proses menuju surga itu ternyata susahnya luar biasa. Tapi orang yang mencari ilmu agama, Allah gampangkan dia sampai menuju ke surga. Dikasih mati husnul khotimah, tidak tahu yang menjalani. Amin. Dan mampu dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan para malaikat. Dan dia dikasih kemampuan oleh Allah untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga. Itu loh, Pak. Orang yang cari ilmu agama itu, Pak, ternyata dimudahkan, Allah yang memudahkan. Padahal kalau sampai tadi syaratnya masuk surga kan sangat susah itu kan. Tapi orang-orang yang cari ilmu agama, insya Allah kita semua ini dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita ya, terakhir, gak banyak-banyak, supaya sampean nanti tak bosan sama saya. Kata tono kabeh, Pak. Nek tak tono kabeh kok entek aku bahane ya. Guyonan. Di dalam kitab Buraqatul Ubadiyah karangan Ki Imam Imam Nawawi Al-Bantani, ya, itu disadur di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada dua ulama lagi debat. Dua ulama ini debat, Pak. Afdol lebih mana? Lebih baik mana? Lebih afdol yang mana? Satu, yang pertama, ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Tapi ahli ibadah, Pak. Tahajud, bendino, poso, sunah, dawud, sekalam, ahli ibadah sudah. Tapi bodoh. Sama orang yang berilmu tapi maksiat. Orang dua ulama ini debat. Sing disengapi, sing siji ngomong, ya semua ahli ibadah iku walaupun bodoh. Ndak iso. Jarine sing ulama siji ini. Ya wong sing alim iku walaupun maksiat. Ayo dibuktikan Pak. Dua ulama ini buktikan, datang kepada orang yang tadi itu, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Begitu dia malam-malam munajat, ya Allah, ya Rahman, ahli ibadah. Marane sing ulama siji ini mau jelas-jelas. Hei, hamba Allah, aku Allah, Tuhanmu. Aku senang sama munajat kamu. Tak ampuni sudah. Sekarang kamu boleh bebas. Jangan ibadah. Alhamdulillah, sujud syukur. Ini yang aku nanti. Senang. Soalnya sorok Pak ahli ibadah. Sujud syukur lagi. Iki jagomu ini. Sing ahli ibadah tapi bodoh. Akhirnya melakukan maksiat. Gara-gara dia percaya bahwa itu suaranya Tuhan. Padahal kalamnya Tuhan itu beda dengan kalamnya manusia. Iki wong bodoh, Pak, bahaya. Entah apa kon iku jagoan. Ya wes saiki dites yang satu, yang orang alim tapi ahli maksiat. Tapi alim, Pak. Saat waktu itu orang alim ini lagi mendem, lagi minum topi miring. Beda masalah kayak topi udah miring, Pak. Sampai mendem itu dia. Ini orang alim lagi mendem. Kemudian ulama tadi itu ngetes. Ya abdi, ana rabbuka, hambaku, aku ini Tuhanmu. Kamu itu tak malu tak? Kamu itu kok tak malu, tak tobat kamu itu. Kamu itu nanti tak binasakan. Aku itu Tuhanmu. Oh, aku Tuhan, pentung teman. Kok ini jenis Tuhan? Pentung. Pentung gimana? Yang bisa bicara dengan Tuhan itu hanya Nabi, katanya orang alim ini. Aku manusia, kok bisa aku mendengar kalamnya? Kamu bukan Tuhan, kamu pentungi Pak, Melayu, ulama itu. Nah, ini loh bedanya orang alim. Bukan berarti
cerita bukan berarti begini loh, jangan sampai salah paham. Bukan berarti orang alim yang ahli maksiat itu boleh, bukan. Maksudnya ini perbandingan. Orang bodoh yang ahli ibadah dengan orang alim ahli maksiat itu ternyata masih lebih baik. Orang yang alim tapi masih maksiat. Bukan berarti kita berilmu terus maksiat, bukan. Gitu. Oh, salah paham, Rek. Aku kok dipendungi malaikat. Ya, itu menunjukkan bahwa ternyata orang yang mencari ilmu agama itu wajib dan lebih mulia daripada orang yang bodoh. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit ya kita baca kitab ini semoga bermanfaat. Ya, dan langsung baca syariat, Pak. Ya, harus mengikuti kitab ini, bab awal, bab kedua. Nanti ada ditunjukkan nanti bab ketiga mungkin bab sholat. Ya, nggak langsung sembahyang sih. Ya, sampai kudu dadi wong alim sih. Sampai sembahyang 500 tahun nggak ngerti masalah sholat, nggak ngerti bab wudu, percuma. Tapi tetap harus sembahyang. Ya, tetap butuh sembahyang. Kenapa nggak sembahyang? Saya belum bab wudu belum. Jadi saya nggak sholat dulu. Jangan. Ya, tetap sembahyang. Ya, tetap sembahyang. Ya, maka itu Allah itu mewajibkan kita baik laki maupun perempuan mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu kemudian beramal. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, Pak. Gak bisa dinikmati. Cuma digengut-ngut pantok. Ya, digengut-ngut. Ya, jadi setelah kita berilmu, kita amalkan, kemudian amalnya itu harus ikhlas. Dan menuju ikhlas iki engko, Pak. Ikhlas itu engko. Yang penting ilmu di sini. Ilmu sih, nah, kemudian kita minta ilmu kita itu manfaat. Ya, ilmu kita manfaat. Sejelek-jeleknya manusia, sebencat-bencatnya manusia, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Jangan sampai meninggalkan sembahyang. Sampai misalnya si mendem, si togel-togelan, tetap butuh sembahyang. Tidak boleh meninggalkan sembahyang. Ya, insya Allah proses menuju ke sana. Tadi apa yang disampaikan oleh Abah Yai, ya, kita ingin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang beruntung di dalam akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baca doa kafaratul dzunub, kafaratul majlis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min nifaq wa na'udzubika min wa la na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka min 'adabin